Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mas Dedi. Kode sahamnya DGNS, nama perusahaannya yaitu PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini kita langsung saja ganti kode sahamnya DGNS. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya pernah menyentuh ke harga Rp1.485 per lembar. Kemudian terendahnya di harga 200-an sekarang. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir, dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Nah, di periode ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi atau distribusi? Karena kalau kita lihat di sini harga sahamnya turun. Jadi kalau kita nebak-nebak kemungkinannya distribusi, tetapi kita lihat dulu datanya. Seperti itu, dari data broker summary-nya ya. Kita cek dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya DGNS. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01/04/2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Jadi ternyata di fase penurunan harga ini di sebulan terakhir ini, investor besarnya distribusi maka harga sahamnya turun. Nah, kalau distribusi yang dilakukan terus berlanjut dan semakin besar, indikasinya masif distribusi, maka harga sahamnya akan semakin jatuh seperti itu. Nah, ini pertanda yang buruk ya tentunya. Nah, jadi strateginya adalah kalau misalkan Anda sudah beli di atas, tunggu dulu sampai investor besarnya akumulasi, baru masuk kembali, average kembali. Setelah itu harganya naik sedikit, baru Anda jual. Minimal tidak rugi besar. Kalau bisa jangan rugi lah, seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda ingin investasi jangka panjang, ya silahkan seperti itu. Tetapi pertimbangkan lagi data peta kepemilikannya untuk melihat kepentingan dari orang-orang besar di perusahaan ini, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan kembali bagi rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Untuk yang ingin bertanya atau yang ingin request, silakan komen di kolom komentar. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk ini 20% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 20% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Ya wajar, pada umumnya memang perusahaan yang baru IPO itu rata-rata kepemilikan investor besarnya itu belum ada untuk yang pegang saham scriptless-nya. Tapi kalau saham marketnya banyak, seperti itu.
Tetapi kita tidak bisa ambil patokan ke saham Warkat karena saham Warkat tidak bisa dijual di pasar reguler seperti itu. Jadi tidak bisa menjatuhkan harga. Nah, sedangkan kepemilikan retail di perusahaan ini sebesar 64,8%. Jadi kalau seperti ini keadaannya, maka harga sahamnya akan terus turun, dan ditambah lagi retail-retail banyak yang cut loss, semi-retail banyak yang jualan, maka harga sahamnya akan mentok ke 50 nantinya. Karena investor besarnya pun dalam hal ini underwriternya yang menjadi investor besar pertama di bursa saham di perusahaan ini, itu sudah jualan dalam jumlah besar sehingga harga sahamnya turun. Nah, nanti kalau sudah mentok ke harga 50, itu akan bisa naik harga sahamnya kecuali terjadi right issue atau ada investor besar lain yang masuk yang memborong barang dari investor retail seperti itu. Kalau tidak ada, ya harga sahamnya tidak akan bisa naik karena kalau retail yang menguasai supply secara keseluruhan, ya seperti kita tahu retail habis beli berdoa. Karena retail-retail tidak punya kemampuan untuk memborong atau memarkup seperti itu. Karena cash-nya yang terbatas seperti itu, uangnya yang terbatas. Sedangkan investor besar punya banyak uang, punya banyak cash sehingga mereka bisa memarkup harga seperti itu. Ya, tinggal kita berharap saja terjadi right issue sehingga perubahan kepemilikan sangat signifikan dan ada investor besar yang mau menampung barangnya, kemudian mereka mau memarkup harga. Nah, pada saat itulah retail-retail yang lain bisa profit taking seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Dedi. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.